FIFA World Cup 2026 Qualifiers. Bangkit. Satukan tekad. Pelatih timnas Filipina Tom Sanpeit menyiapkan daya bermain bertahan saat timnas Filipina berjumpa timnas Indonesia. Sebab sang pelatih merasa Indonesia bisa bermain sangat agresif. Ya, Filipina akan menantang Indonesia pada laga ke-6 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 11 Juni 2024. Laga ini akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno. Filipina tak punya peluang lolos ke putaran ketiga, jadi apapun hasil yang didapat pada laga melawan Indonesia tidak akan berdampak pada posisi mereka sebagai juru kunci klasemen grup F. Sebaliknya, Indonesia butuh kemenangan. Tim racikan Sintayong akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia jika menang melawan Filipina tanpa harus melihat hasil laga Irak versus Vietnam. Tom Sanpeit sadar betul dengan latar belakang tersebut. Dia tahu bahwa timnas Indonesia mengincar kemenangan dan sangat mungkin bakal bermain agresif sejak menit awal. Filipina harus siap dengan skenario itu. Seluruh tim memiliki kualitas untuk bermain ofensif. Saya yakin mereka akan mencoba menyerang pada 20 menit pertama dan mencoba mencetak gol. Kalau kita melihat di atas kertas, komposisi tim Indonesia sangat kuat. Jadi kami sebagai tim harus mencoba bertahan dan mencegah mereka untuk mencetak gol, ujar Tom Sanpeit. Sebelum berjumpa Indonesia, Filipina lebih dulu berhadapan dengan Vietnam. Filipina tampil solid walau akhirnya kalah. Sanpeit yakin duel melawan timnas Indonesia akan lebih sulit dibandingkan laga itu. Cara Indonesia bermain 2 hari lalu sangat mengesankan, makanya saya bilang kami akan bermain melawan tim kuat dan banyak pemain bagus. Saya juga berpikir bahwa Indonesia lebih sulit dihadapi dibanding Vietnam. Namun kami akan mencobanya. Kami sedang membangun tim untuk AFF di mana kami akan menghadapi Indonesia dan Vietnam lagi, jelas Tom Sanpeit. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji memastikan bahwa nantinya akan ada bonus untuk pemain timnas Indonesia setelah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia butuh tambahan 3 poin untuk memastikan lolos, namun lawan skuad Garuda kali ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Filipina cukup memberikan perlawanan sengit saat berhadapan dengan Vietnam meski akhirnya kalah. Selain itu, kekalahan dari Irak cukup memukul pemain Indonesia karena mereka harus kebobolan dari kesalahan sendiri. Tentunya, Sintayong akan meracik tim terbaiknya demi misi mengamankan kemenangan. Sumarji menjelaskan PSSI sudah mengatur bonus yang akan diterima oleh pemain, termasuk saat Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa melaju ke putaran ketiga seperti target awal. Diharapkan langkah ini akan membuat pemain termotivasi memberikan penampilan terbaiknya. Sosok yang juga menjabat sebagai exco PSSI ini melanjutkan, bonus bahkan sudah disiapkan untuk pemain saat lolos ke putaran selanjutnya. Menurutnya, mereka sudah memperhitungkan masalah ini dan berharap semua pemain bisa memberikan kontribusi maksimal. Kalau soal bonus memang sudah diatur, putaran kedua nanti kita bisa lolos ke putaran ketiga sudah ada bonusnya. Demikian juga saat lolos ke putaran selanjutnya, semua sudah dipersiapkan oleh PSSI, ujar Sumarji. Berbicara tentang laga melawan Filipina, Sumarji memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur. Bahkan Kelvin Verdong diproyeksikan bisa debut di laga tersebut. Selain itu, Sintayong bisa memainkan semua pemainnya kecuali Jordi Amat yang harus absen karena menerima kartu merah. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangun percaya diri timnya bisa mengalahkan Filipina. Pemain Fortuna Sitar itu bahkan mengincar gol ke gawang De Adkal. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Filipina dalam laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan di laga ini memang sangat dibutuhkan timnas Indonesia buat lolos ke fase selanjutnya. Oleh karena itu, skuad Garuda harus berjuang keras mencari kemenangan. Ragnar cukup yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan kemenangan, apalagi latihan keras sudah dilakukan pemain 26 tahun tersebut. Lebih lanjut, Ragnar mengaku mengincar gol di laga tersebut. Sejauh ini, ia baru mencetak 1 gol saat berhadapan dengan Vietnam di ajang yang sama pada Maret lalu. Tentu gol di laga besok akan terasa berbeda, pasalnya dicetak di Stadion GBK di hadapan puluhan ribu supporter. Soal pertandingan besok jelas akan jadi pertandingan sulit. Kami percaya diri sebagai tim bahkan bisa memenangkan pertandingan besok. Harapan saya sendiri semoga bisa mencetak gol di GBK, ujar Ragnar Oratmangun.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengaku sedang flu parah sehari jelang pertandingan melawan Filipina. Namun hal itu tak mengganggu karena kondisinya masih oke. Kondisi Sintayong ternyata tidak baik-baik saja jelang laga besok. Meski tidak sampai sakit, tetapi diakuinya sedang flu berat. Lebih lanjut, Sintayong memastikan bakal memberikan segalanya untuk bisa memenangi laga besok. Meski diakui pelatih 53 tahun tersebut tidak mudah mengalahkan Filipina. Memang sekarang sakit sih tidak ada, tapi flu sedikit parah. Hanya masalah batuk saja sebenarnya, tetapi tidak ada rasa stres. Pemain sama seperti biasa, persiapannya baik. Memang yang namanya pertandingan, bisa menang bisa kalah. Tetapi kita dengan FIFA rank 134 melawan Irak yang rank 58, kita bisa memberikan yang terbaik juga. Dari segi kemampuan sebenarnya tidak kalah jauh. Kami pun akan mencoba meningkat terus, jadi mohon dukungan dari fans Indonesia. Untuk masalah pemain-pemain yang disebutkan sebelumnya, mereka juga sadar dan sedang mempersiapkan diri dengan baik, ujar Sintayong. Jelang melakoni pertandingan menghadapi Filipina, pemain timnas Indonesia JIJ meminta para penggemar memaafkan kesalahan yang dilakukan skuadnya di laga melawan Irak. Seperti yang diketahui, penggawa skuad Garuda memang membuat beberapa blunder ketika meladeni singa Mesopotamia di kandang sendiri. Justin Habdan melakukan handsball di kotak terlarang yang berujung pada tendangan penalti sekaligus gol pertama Irak. Sementara Jordi Amat terkena kartu merah sehingga memaksa Indonesia bermain dengan 10 penggawa. Sementara itu, kiper Hernando Arisu Taryadi membuat kesalahan sendiri yang menyebabkan terciptanya gol kedua bagi tim tamu. Saya tahu, saya melihat banyak supporter kesal dengan kesalahan-kesalahan itu, tetapi inilah sepak bola, semua orang bisa melakukan kesalahan, dan yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan itu. Semua orang pernah membuat kesalahan termasuk saya, saatnya untuk kita terus bergerak maju, memperbaiki diri, dan melihat pertandingan yang telah lalu, semuanya orang bisa tampil lebih baik, ujar JIJ. Sekedar informasi, pertandingan melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 bakal menjadi laga penentuan buat timnas Indonesia. Menghadapi pentingnya duel melawan Filipina, JIJ memastikan timnas Indonesia sudah mempersiapkan diri. Dia pun meminta publik melihat langsung hasilnya dalam pertandingan selanjutnya di SUGBK. Seperti yang saya katakan sebelumnya, normal saja semua pemain mempersiapkan diri sebagaimana mestinya. Kami mempersiapkan diri dengan cara masing-masing serta mempersiapkan diri sebagai tim. Maka saya yakin kami sudah siap. Lihat saja nanti di pertandingan melawan Filipina, jelas JIJ. Manajer timnas Indonesia Sumarji optimis Kelvin Verdong akan melakoni debutnya saat melawan Filipina di laga pamungkas kualifikasi Piala Dunia 2026. Seluruh persyaratan administrasi naturalisasi Verdong telah rampung dan ia siap memberikan kontribusi bagi tim Garuda. Kehadiran Verdong di lini belakang diharapkan menjadi tambahan kekuatan timnas Indonesia yang mengincar kemenangan untuk lolos ke babak berikutnya. Tentu akan menjadi nilai tambah jika Verdong bisa bermain. Kami butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos. Selain Verdong, seluruh pemain timnas Indonesia dalam kondisi fit dan siap tempur kecuali Jordi Amat yang absen karena akumulasi kartu merah. Kelvin sudah menyelesaikan semua proses dan insya Allah dia akan diberi kesempatan debut besok. Sampai saat ini semua pemain dalam kondisi yang sangat baik, tidak ada yang cedera, ujar Sumarji. Pertandingan timnas Indonesia versus Filipina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno besok malam. Tim Garuda wajib meraih kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.